nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimani wa rahimakumullah, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah sidang salat Jumat yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentu jangan pernah kita kemudian tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia yang Allah limpahkan kepada kita sekalian. Nikmat yang tentu kita tidak akan mampu untuk menghitung, memilih dan memilahnya. Yang kemudian bila kita kemudian bersyukur atas nikmat tersebut, maka janji Allah akan menambahkan nikmat tersebut kepada sekalian. Dan tentu sebaliknya, apabila kita kufur, kita mengingkari nikmat tersebut, maka kata Allah, tunggulah azab yang sangat pedih nanti di yaumil akhirat. Maka untuk itu, mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur atas nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan lebih utama lagi adalah nikmat atas hidayah dan taufik yang Allah tanamkan ke dalam diri kita sekalian, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut, alhamdulillah wa syukurillah, kita bisa melaksanakan salah satu kenikmatan kita kepada Allah Azza wa Jalla, yakni melaksanakan sholat Jumat berjamaah di Masjid Raya Sekipini. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan juga kepada mereka yang ittiba mengikuti risalahnya hingga yaumil akhir. Dan mudah-mudahan kita sekalian yang hadir di masjid ini tergolong kepada umat yang ittiba, iltizam, istiqomah mengikuti ajaran beliau hingga azab menyebut kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, tentu sebagai khatib senantiasa berwasiat bil khusus untuk khatib sendiri dan juga jamaah sekalian. Mari kita untuk selalu berupaya sekuat tenaga dengan menggunakan berbagai sumber daya yang kita miliki untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya takwalah yang kemudian akan menentukan strata kita, status kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan pernah melihat kepada status sosial kita. Allah tidak akan melihat kepada jabatan kita, kondisi ekonomi kita, tapi Allah akan melihat kepada seberapa tinggi, seberapa taat, seberapa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimani rahimakumullah, tentu kita semua berharap bahwasanya sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa taala bahwa bagi mereka yang beriman kepada Allah, Allah akan menurunkan hidayah dan juga Allah akan berikan kemenangan-kemenangan, keuntungan-keuntungan. Dengan catatan bahwasanya kata Allah, kemenangan, keuntungan yang akan diperoleh oleh orang beriman tentu ada syarat dan ketentuan. Ulaika lahum min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Bahwasanya bagi orang-orang mukmin, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka janji Allah akan mendapatkan petunjuk dan juga digolongkan ke dalam orang-orang yang muflihun, orang-orang yang beruntung. Nah, jamaah rahimakumullah, terkait dengan bagaimana kemudian syarat atau ketentuan orang-orang beriman yang kelak akan beruntung, dan kemudian keuntungan apa yang kira-kira akan diraih, akan diperoleh oleh orang beriman tersebut. Lebih lanjut, Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira kepada sekalian, sekaligus juga memberikan pengetahuan-pengetahuan tentang bagaimana orang yang beriman akan meraih keuntungan tersebut, dan kemudian keuntungan apa yang kemudian akan diraih oleh seorang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala mengkabarkan kepada kita di dalam surah Al-Mu'minun, surah yang ke-23, dari ayat pertama sampai ayat yang ke-11. Dan insyaallah dalam tausiah singkat ini mari kita sama-sama menyimak supaya kita kemudian diberikan pemahaman, sekaligus juga kita bisa kemudian mengevaluasi diri, bermuhasabah. Apakah kemudian kita akan tergolong ke dalam orang-orang yang beriman, sekaligus juga kita akan memperoleh keuntungan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Artinya merupakan negasi atau penegasan daripada ayat Al-Baqarah tadi, yang ketika Allah katakan orang beriman adalah orang yang percaya kepada hal yang gaib, mendirikan sholat, menunaikan zakat, kemudian percaya atas apa yang diberikan Allah kepada Rasul, baik sebelum Rasul Muhammad dan juga setelahnya. Maka kata Allah tadi, kata Al-Khatib, ulaika lahum min rabbihim wa ulaika muflihun. Nah, bagaimana kemudian Allah merinci al-muflihun ini, mereka-mereka orang yang beriman yang beruntung ini? Allah memberikan beberapa syarat dan ketentuan supaya kita tergolong kepada orang-orang yang beriman dan juga beruntung. Jikalau kemudian mengikuti syarat dan ketentuan yang Allah sampaikan di dalam surah Al-Mu'min ini. Kata Allah, qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman. Dengan syarat yang pertama, kata Allah, alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Yang pertama, syarat kalau kita ingin menjadi seorang yang beriman dan juga memperoleh keuntungan adalah mereka orang yang beriman melaksanakan sholat dengan khusyuk. Di dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullah dikatakan bahwasanya khusyuk dimaknai sebagai sebuah tindakan dengan memusatkan, mencurahkan seluruh pikiran, perbuatan terhadap perbuatan yang sedang dilakukan. Artinya apa? Artinya kalau kita melaksanakan sholat kemudian harus khusyuk, artinya selama kita melaksanakan sholat
seluruh pikiran kita, ucapan kita, perbuatan kita harus tercurah kepada apa yang kemudian harus dilakukan di dalam sholat. Nah ini kadang jemaah sekalian sering terjadi salah pemahaman, misinterpretasi atas khusyuk. Sesuai dengan rujukan yang disampaikan oleh Ibnu Katsir tadi, bahwasanya perbuatan khusyuk sangat mudah. Cuman dalam prakteknya tentu ini membutuhkan sebuah ikhtiar yang luar biasa. Apalagi kita ini sahabat bukan, tabi'in bukan, ulama bukan, golongan biasa yang kadang dalam perbuatan melaksanakan ibadah kepada Allah masih sering pikiran kita, tindakan kita masih dipengaruhi oleh hal-hal yang sifatnya di luar fokus kita. Ambil contoh misalnya ketika kita sholat, mulai dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar, baru teringat, waduh, motor belum terkunci, aduh, pintu lupa belum dikunci, atau binatang peliharaan belum dimasukkan dalam kandang dan sebagainya. Artinya apa? Di situ kita belum teruji kekhusyuan kita, karena masih kita belum fokus terhadap tindakan, ucapan, perbuatan di dalam melaksanakan sholat kita. Padahal kalau kita merujuk tadi kepada pendapat Ibnu Katsir rahimahullah, bahwa khusyuk adalah bagaimana kita kemudian mengkonsentrasikan diri saat itu terhadap perbuatan, ucapan yang harus kita lakukan selama kita menjalankan sholat. Artinya kalau kita Allahu Akbar, kita memahami begitu Allah Maha Besar, dan seterusnya, sehingga apapun yang terjadi di luar sana tidak ada dalam pikiran kita. Kita hanya fokus berkomunikasi, berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala lewat salat. Nah ini yang dimaksud barangkali khusyuk menurut tafsir daripada Ibnu Katsir rahimahullah. Yang mudah-mudahan barangkali kita sekalian mulai belajar bagaimana kemudian menikmati ibadah kita, bil khusus lewat salat kita dengan penuh kekhusyuan. Kita hanya diminta untuk bagaimana kita konsentrasi, memusatkan perbuatan kita, ucapan kita, pikiran kita atas apa yang kita lakukan di dalam menjalankan sholat tersebut. Dan insya Allah menurut Ibnu Katsir hal tersebut masuk ke dalam sholat yang khusyuk. Kemudian yang kedua adalah walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Orang yang beriman yang dia akan peroleh keuntungan di samping pertama tadi melaksanakan sholat yang khusyuk, yang kedua kata Allah adalah mereka yang menjauhi dari perbuatan dan ucapan yang sifatnya lagau. Lagau atau lagu artinya perbuatan yang sia-sia, tidak ada manfaatnya buat kita sekalian. Artinya apa? Artinya kita harus bagaimana kemudian bisa memilah dan memilih mana perbuatan ucapan yang memberikan manfaat, mana ucapan perbuatan yang tidak masih manfaat. Dan ketika kemudian kita berucap, bertindak tidak memberikan manfaat, hanya sia-sia, maka itu digolongkan ke dalam perbuatan lagau. Bahkan cenderung masuk ke dalam kategori lagau ini adalah perbuatan yang mengarah kepada kesyirikan, yang tentu perbuatan yang sangat dibenci Allah Subhanahu wa taala dan termasuk ke dalam dosa yang sangat besar dan tidak akan dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Hadirin. Kemudian yang ketiga adalah walladzina hum lizzakati fa'ilun. Mereka-mereka yang beriman dan kemudian akan memperoleh keuntungan adalah mereka yang mengeluarkan zakatnya. Bil khusus di dalam tafsir Ibnu Katsir diartikan bahwa zakat di sini lebih kepada zakat harta kekayaan kita. Nah, tentu bila sampai ke dalam nisabnya, waktunya dan takaran yang kita sudah mencapai, maka keluarkanlah. Khudh min amwalikum shadaqatan tutahhirukum wa tuzakkihim. Maka kita harus kemudian wajib mengeluarkannya. Jangan kemudian kita menahan. Jangan kita kemudian pelit atas hak orang lain yang dititipkan kepada kita sekalian. Bil khusus bagi para agniya, bagi para mereka yang kemudian memiliki bagian harta dan sudah mencapai nisabnya, maka mari kita keluarkan sebagian harta kita bagi mereka-mereka yang tidak mampu, bagi mereka-mereka yang kekurangan. Kemudian
Yang berikutnya adalah walladzina hum li furujihim hafidun. Mereka yang beriman dan beroleh keuntungan adalah mereka yang mampu menjaga farajnya. Diartikan menjaga kemaluannya. Kemaluan bisa diartikan secara kognitif, secara faktual. Dalam tanda kutip, kemaluan diartikan juga sesuatu yang kemudian menutupi kita dari kita kemudian berbuat sesuatu yang kemudian tindakan yang kita lakukan melewati batas-batas ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Menurut Imam At-Tabari dikatakan bahwasanya faraj bukan hanya berhubungan dengan masalah kemaluan dalam tanda kutip seksual, tapi juga dia meliputi seluruh tindakan perbuatan yang melampaui ketentuan. Misalnya seorang pejabat dia mengambil hak uang rakyat dalam tanda kutip korupsi, berarti dia tidak punya kemaluan, tidak punya rasa malu bahwasanya itu merupakan hak orang lain. Itu bukan haknya dia sendiri, tapi dia ambil. Misalnya seorang pencuri, ya, seseorang yang berbuat maksiat, dia pun kemudian tergolong, kalau menurut kepada Imam At-Tabari, ke dalam golongan orang yang masuk dalam prinsip ini. Nah, dalam konteks ini bil khusus Allah Subhanahu wa taala mengatakan walladzina hum li furujihim hafidun, menjaga kepada faraj kita illa malakat aymanukum illa azwajihim aw malakat aymanuhum, kecuali, kalau dalam arti ayat ini adalah kecuali kepada istri-istri kita, kepada budak atau rampasan perang kita, maka hal demikian ghairu malumin, itu kemudian tidak dipermasalahkan. Kemudian yang berikutnya adalah bahwa kata Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang beriman dan kemudian memperoleh keuntungan kelak di akhirat adalah walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Mereka adalah orang-orang yang kemudian selalu melaksanakan dan menjaga amanahnya. Tentu kita semua di sini tidak hanya seorang pemimpin, tapi kita juga semua memiliki amanah. Ya, bil khusus sesuai dengan janji kita kepada Allah waktu kita kemudian di zaman dahulu kala ketika proses penciptaan kita, bahwasanya kita sudah berjanji bahwa kita akan mengambil amanah tersebut. Kata Allah, inna aradnal amanata al samawati wal ardi wal jibal fa baina ayyahmilnaha wa asfaqna minha wa ma insan innahu kana dzaluman jahula. Ketika Allah menawarkan amanah kepada gunung, kepada jibal, langit, bumi, semua menolak. Kemudian kecuali manusia. Nah, kita sudah bersepakat menerima amanah tersebut. Yang pertama tentu sebagai khalifah fil ard. Maka tatkala kita kemudian melanggar aturan sebagai khalifah, maka kita sudah kemudian termasuk orang-orang yang berkhianat terhadap amanah tersebut. Atau lebih spesifik, yang lebih tertuju lain, bagaimana Rasulullah SAW katakan, ayatul munafiqun talafun, idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada ikhlafa wa idza tumina khana. Bahwasanya Rasulullah SAW bahwa ada 3 ciri orang-orang yang kemudian munafik, yakni adalah pertama, apabila dia berbicara dusta, yang kedua, apabila berjanji dia ingkar, dan ketiga, apabila dia diberikan amanah dia khianat. Nah, artinya bahwasanya jemaah sekalian, kalaupun kita baik dalam kehidupan berinteraksi sosial, manakala kita kemudian diberikan amanah, diberikan sebuah tugas, maka haruslah kita lakukan sesuai dengan yang memberikan perintah tersebut, sesuai dengan memberikan amanah tersebut. Dan bila perlu kita menjaganya sampai kemudian tuntas amanah tersebut, supaya kita tergolong kepada orang-orang yang beriman dan kemudian nanti beroleh keuntungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syarat ketentuan yang berikutnya adalah walladzina hum ala shalawatihim yuhafidun, yakni orang-orang yang beriman dan akan beroleh keuntungan adalah mereka mampu menjaga sholatnya. Bukan hanya kemudian konsisten dalam 5 waktunya, tapi juga dia konsisten menepati waktu-waktu yang ditentukan. Aqimis sholata ila waqtiha, dirikan sholat tepat pada waktunya. Tidak kemudian dia bersifat musallin, melalaikan sholatnya,
begitu muazin menyampaikan azannya, maka kita bersegera untuk melaksanakan sholat. Tinggalkan semua perbuatan dunia. Mari kita menuju ke tempat Allah untuk melaksanakan sholat. Kemudian di samping tepat waktunya juga, kemudian jangan lupa ada waktu yang harus kita lakukan. Maghrib, isya, subuh, zuhur, asar, 5 waktu untuk Allah Subhanahu wa taala untuk kita lakukan. Maka itulah yuhafidun. Kita mampu menjaga hafiz baik waktu maupun jumlahnya yang sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian bagi mereka-mereka yang melaksanakan hal yang tadi, mereka sholat khusyuk, mereka kemudian menjaga lisan dan perbuatannya dari yang sifatnya lagau, mereka menjaga farajnya, mereka menjaga amanah, mereka menjaga kemudian sholatnya, maka kata Allah, ulaika humul warithun, mereka adalah para pewaris surga. Artinya apa? Mereka apa pewaris yang Allah kabarkan dalam konteks mendapat kedudukan adalah mereka sebagai pewaris surga. Alladzina yarisuna firdaus hum fiha khalidun. Bahwa keuntungan, bahwa kemenangan yang kelak akan kita beroleh adalah kita diwarisi oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pewaris surga. Siapa yang tak mau sebagai pewaris surga? Di dunia saja kita mendapatkan warisan dari orang tua kita, sudah senang. Ini Allah yang berikan warisan kepada kita berupa surga yang nikmatnya luar biasa. Kalau kita baca di berbagai ayat Al-Quran, bagaimana keindahan surga tersebut sebagai motivasi kita untuk kita kemudian bersemangat melaksanakan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus kita menghindari, menjauhi perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian teman sekalian, supaya kita kemudian tergolong kepada orang yang beriman dan kemudian beroleh keuntungan nanti yaumil akhirat, maka mari kita perhatikan. Pertama, sudahkah sholat kita khusyuk? Yang kedua adalah, sudahkah kita kemudian menjaga lisan perbuatan kita sifatnya lagau yang sia-sia? Yang ketiga, sudahkah kita kemudian mengeluarkan sebagian harta kita, menzakatkan harta kita? Kemudian yang keempat, apakah kita mampu atau sudahkah kita menjaga farad kita, kemaluan kita, bil khusus kemaluan dalam tanda kutip kemaluan seksual, kecuali kepada istri kita atau kemudian budak rampasan perang kita. Yang kelima, apakah kita sudah menjaga sholat kita? Bila kemudian kita sudah memenuhi syarat dan ketentuan tersebut, maka insya Allah janji Allah, ulaika bi rabbihim wa ulaikal muflihun. Janji Allah, qad aflahal mu'minun, sungguh mereka tadi orang yang sholatnya khusyuk, orang yang sholatnya tepat waktu sesuai dengan jumlahnya juga, orang yang menjaga farajnya, orang yang kemudian menjaga amanah, orang yang kemudian menjaga lisan dan perbuatan sifatnya lagau, maka mereka adalah orang yang menjadi pewaris. Pewaris apa? Pewaris surga yang insyaallah khalidina fiha. Mereka akan kekal selamanya, akan abadi menikmati ganjaran Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita sekalian termasuk golongan orang yang beriman dan kemudian mampu melaksanakan syarat dan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala yang barusan, sehingga kita tergolong orang-orang yang akan mendapatkan warisan dari Allah berupa surga firdaus yang khalidina fiha, yang dalamnya adalah kekal untuk selamanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri inna isra bi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi waktu, sesungguhnya semua manusia berada dalam kerugian kecuali mereka yang beriman, beramal soleh, bertausiah dalam kesabaran, bertausiah dalam kebaikan, dalam hal kebaikan atau hak. Barakallahu li wa lakum. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina